Shalom, shalom, shalom. Selamat sore, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai ketemu lagi di One Way Ministry pada sore hari ini ya. Tuhan ingin berbicara lagi kepada kita, yaitu tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu. Letih itu berarti kesel, lesu itu nggak bersemangat gini saudara. Nah, loyo begitu saudara. Letih, lesu, loyo ya itu ya. Kalau badminton itu gak iso wis. Kalau zaman saya dulu masih muda, badminton itu saya dulu wis wegah suruh main lagi itu wis gak kuat, wis kesel, wis capek. Terus kemudian berbeban berat. Berbeban berat itu orang mikul gitu. Aduh, berat sekali saudara, gak kuat gitu ya. Itu seperti itu. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita selalu bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Yes, amin, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bersama Tuhan Yesus kita bisa ya. Karena apa? Bersama Tuhan Yesus, kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu di dalam Roma dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata-kata bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Makanya kalau orang mengutuk Roh Kudus, dia tidak percaya Roh Kudus, dia tidak akan selamat. Karena kalau dia mengutuk Roh Kudus, kalau dia mengutuk anak, dia masih bisa selamat. Tapi kalau dia mengutuk Roh Kudus, dia tidak bisa selamat. Karena apa? Karena begitu kita mengutuk tidak percaya Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengucapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu adalah Roh Kudus. Jikalau kita bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan saat ini, ya mulut kita bisa mengaku dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan kita, itu ada Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupanmu. Makanya Roh Kudus itu memiliki 9 pribadi, yaitu apa? Pribadi Roh Kudus yaitu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan serta penguasaan diri. Ada 9 saudara yang harus saudara lakukan sebagai pribadi-pribadi Allah yang sudah ada di dalam kehidupanmu, yaitu Roh Kudus sudah ada di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Artinya apa saudara? Artinya begitu kita bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, tidak ada selain Roh Kudus yang bisa mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu berarti Roh Kudus pribadinya sudah ada di dalam kehidupanmu. Dan kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dan kepala kita adalah Kristus. Jadi yang memikirkan pandangan-pandangan Kristus, pikiran-pikiran Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, dan perbuatan tubuh kita ini disesuaikan dengan pikiran Kristus. Karena Kristus adalah kepala, ya. Jadi kita anggota tubuh Kristus itu manut aja sesuai yang Allah lakukan. Kalau kita belum berjalan di dalam pemikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran firman Tuhan tentang Kristus, perkataan Kristus, dan perbuatan tubuh kita selaras dengan apa yang Tuhan mau sesuai firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Apa kebenaran itu? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Jadi pribadi Yesus, kalau Yesus cerita pasti dia bercerita tentang Allah Bapa. Ya, kalau Yesus bercerita pasti tentang firman Tuhan. Ya, pasti, karena Yesus sendiri itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu saudara, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyaksikan bahwa firman Tuhan Alkitab itu adalah kebohongan, ya itu terserah mereka. Karena mereka tidak mempercayai
Karena Roh Kudus pun berkata, jikalau ada orang tidak percaya dan tidak bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu memang Roh Kudus sudah tidak ada di dalam dirinya. Ngapain kita paksain orang lain untuk percaya kepada Yesus? Karena mereka bukan umat pilihan. Karena kalau Tuhan katakan umat pilihanku adalah umat yang kupilih, yang ditebus. Orang-orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan itu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Jadi kita jangan khawatir lah, makanya di situ kita berdoa aja. Wong namanya kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan saudara-saudara kita secara fisik, bukan saudara. Kita itu melawan penguasa, penghulu, roh-roh jahat, pemerintahan di udara yang jahat. Itu yang kita lawan melalui doa-doa roh. Makanya Tuhan bilang apa? Peranglah melawan roh. Ya, janganlah rohmu yang padam, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan lawanlah dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Karena roh yang di dalam kita, yaitu pribadi Roh Kudus, itu kuasanya lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini. Sejak perjanjian lama Tuhan pun berkata, bukan oleh kuat dan gagah perkasamu, hei manusia, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Nah, itu sejak perjanjian lama di Zakaria 4 ayat 6. Tetapi di perjanjian baru di 1 Yohanes dikatakan bahwa roh yang di dalam kamu itu lebih besar kuasanya daripada roh-roh ilah zaman di dunia ini, yaitu penguasa roh-roh pendusta. Maka dari itu, otoritaskan kuasa Allah. Jikalau engkau mengotoritaskan kuasa Allah, maka kuasanya itu akan bekerja atas hidupmu. Tetapi kalau engkau tidak mengotoritaskan kuasa Allah, maka engkau tidak akan bisa mengalahkan si jahat. Karena kuasa si jahat itu hanya bisa dikuasakan oleh Sang Pencipta sendiri, yaitu Allah Bapa di surga yang menciptakan manusia. Jadi kalau ada sesama manusia yang belum percaya seperti kita, itu serahkan sama aja sama Tuhan. Biar mereka dapat hikmat, dapat hidayah, dapat pengetahuan, dapat pengenalan akan Kristus, akan pengenalan akan Allah. Karena Allah sendiri yang menjamahnya. Karena di kekristenan itu, pertobatan itu adalah Allah sendiri yang menjamahnya. Allah sendiri yang sanggup melembutkan hati yang keras. Bukan kita sebagai anggota tubuh Kristus itu tugasnya hanya bersatu dengan anggota tubuh Kristus yang lain, saling mendoakan supaya roh Allah bekerja dan melawat kita dan melawat umatnya, umat-umat pilihan Tuhan, supaya mereka memuliakan Tuhan. Ya, kita umat-umat yang percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selama hidup kita belum bisa memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita ini, kita masih tergantung oleh kedagingan kita, dan kita masih hidup kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kedagingan kita, yaitu lebih mengutamakan hal-hal kedagingan daripada hal-hal rohani. Ya, disitulah kita belum memuji dan memuliakan Tuhan. Benarkah kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupan kita? Nah, inilah yang Tuhan ingin bicarakan pada sore hari ini. Hendaklah hidupmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lakukanlah segala sesuatu, apapun apa yang kamu hendak lakukan, mau makan, mau minum, atau melakukan segala sesuatu apapun, hendaklah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan yang menciptakan kita? Kita aneh ya. Contohnya begini, kita itu seumpama nih, kita dilahirkan oleh orang tua kita, ya toh, terus dibiayai kehidupan kita, terus disekolahkan sampai kita pintar, akhirnya kita menjadi orang sukses. Maksudnya sukses secara dunia ya, saya cerita sukses secara dunia. Kita kaya, kita penuh keberkatan Tuhan dan sebagainya. Masa orang tua kita itu tidak kita pelihara, tidak kita openi, tidak kita rawat, saudara. Kan aneh, berarti kita seperti itu loh, saudara. Ya kan? Kita itu nggak ada apa ya istilahnya, orang Jawa bilang orang balas budi. Istilahnya wah kusru. Wes begitulah gitu. Tapi kalau Tuhan menciptakan kita, justru kita itu malah yang dipelihara sama Tuhan, saudara. Ya, karena Allah itu kekal, nggak mungkin mati. Dia itu nggak mungkin tua, dia itu kekal, dia itu abadi.
Jadi kita itu sebagai anak-anaknya yang tidak abadi pasti diopeni saudara, karena dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita ini menjadi anak pasti diopeni orang tua lah. Tinggal kita ini loh sudah diopeni, dikasihi, berdosa diampuni, ya toh, bekerja apapun diberi kesuksesan, ya toh, kelancaran, semua apapun yang kita kerjakan pasti berhasil asal kita di dalam Tuhan. Mosok kita ini melakukan tidak sesuai apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, kan kita itu seperti orang aneh saudara. Nah disitulah sebetulnya Roh Kudus itu kepingin begini, kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus Tuhan, ya kehidupan kita 9 karakter Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, tinggal kita lakukan. Kemudian yang kita pikirkan itu adalah di Filipi 4 ayat 8, itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga saudara. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, ya, pikirkanlah semua yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang patut dipuji, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu saudara. Jadi intinya itu semuanya itu yang bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi kalau kita masih sering memikirkan hal-hal kekhawatiran, ya, negatif, sering kita wah jok-jok ngene nanti ngene, wah kok ngene. Saudara gini, keimanan kita itu kadang lucu ya. Tapi kalau kita berdoa untuk menginginkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu kepinginnya yang positif-positif. Contohnya untuk undian, untuk arisan, untuk opo yang berhubungan dengan keuangan saudara. Yaitu kerjaanku sukses gitu. Amin, banter gitu. Yang positif-positif amin. Tetapi kalau untuk masalah keimanan saya semakin cinta sama Tuhan, sering baca firman, sergap baca firman ya, sergap doa ya, amin. Tapi aminnya itu enggak sesemangat pada saat kita dapat ini berkat secara uang. Nah itulah namanya hidup di dalam roh dan di dalam daging. Tapi Tuhan katakan begini, daging itu lemah tetapi roh itu kuat. Nah kalau daging itu pasti mengarah ke dosa, tetapi kalau roh itu mengarah kita hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah itulah yang membuat kita itu harusnya hidup kita itu tetap di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam firman Tuhan, di dalam rambu-rambunya, supaya kita itu apapun yang kita kerjakan, ya, itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu yang harus kita pikirkan matang-matang. Benar enggak? Aku dapat kekayaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Lah biasanya enggak begitu saudara. Pikiran kita itu biasanya kalau kita punya uang banyak dan kekayaan itu hanya untuk kepuasan daging, hawa nafsu. Enggak ada namanya orang kaya enggak kolektor mobil-mobil bagus. Enggak ada namanya orang kaya enggak kolektor benda-benda mahal. Enggak ada orang kaya yang enggak punya pakaian yang murah-murah, nggak ada. Pasti mahal-mahal pakaiannya, sepatu mahal, tas mahal, segala sesuatu mahal-mahal. Tetapi itukah yang namanya untuk kemuliaan Tuhan? Pada saat kapan kita melayani Tuhan? Pada saat kita melakukan kepada saudara kita yang miskin, ya, bolehlah kita menikmati kekayaan berkat-berkat Tuhan yang membuat kita menjadi kaya secara duniawi ini. Kita pakai yang mahal-mahal. Tapi biasanya kalau sudah begitu bicaranya gengsi saudara. Akhirnya gengsi itu ya saingan lah. Itu kedagingan sudah ada itu ya. Muncul itu nanti di Galatia 5 itu juga ada itu yang yaitu kesombongan ya toh. Kalau direndahkan sedikit sudah marah-marah, merasa orang di dunia itu kesalahannya apa sih? Cuma satu saudara. Kalau sudah uangnya banyak, itu merasa dia seperti raja. Apapun bisa dibeli dengan uang. Nah, itu yang membuat Tuhannya hilang. Orang semakin berisi, kalau orang Jawa bilang itu seperti padi, itu yang benar. Semakin berisi, semakin merunduk, semakin merendahkan diri. Dan tidak suka pamer. Dan sudah suka pamer. Biasanya nek kaya itu mesti suka pamer, lek direndahkan orang lain tidak mau. Nah makanya kalau di firman Tuhan dulu di session saya itu ada orang kaya sukar masuk surga. Lebih gampang onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga.
Bayangin saudara, karena saya tahu karakter orang-orang kaya seperti apa. Lihat itu selebritis itu. Begitu miskin sedikit aja sudah geru-geru saudara. Kita uang 1 juta itu bisa untuk macam-macam. Kalau mereka nggak ada apa-apanya uang 1 juta saudara. Begitulah kehidupan. Makanya Tuhan di sini ingin ajarkan kita itu kembali ke porsinya. Kalau kita diberi kekayaan, ya hendaklah kita bermanfaat bagi sesama. Kalau kita tidak diberi kekayaan, ya kita harus bermanfaat bagi sesama. Tenaga kita, pikiran kita, kepintaran kita bisa dipakai untuk bekerja, ya toh, untuk menghasilkan yang sementara ini kehidupan di dunia. Tetapi Tuhan inginkan kan perbuatan kita saudara, baik kaya miskin semua di hadapan Tuhan kan sama, nggak ada bedanya tuh. Kalau perbuatannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, mbok kue sugih, mbok kue miskin, tapi nek gak berkenan mbek Tuhan, ndak memuliakan dan memuji Tuhan, kehidupanmu selama hidup di dunia ini ya nggak ada artinya saudara. Ya ini hanya renungan saja pada saat sore hari ini, renungan bahwa kehidupan kita itu porsi kita sudah benar ndak di hadapan Tuhan. Lah yang ngerti kita benar salah itu sebenarnya Tuhan. Nah, tapi Tuhan juga memberikan tanda, ciri-ciri orang yang berjalan di dalam Tuhan itu apa? Orang yang cirinya itulah berbuah banyak. Berbuah banyak itu ya artinya bermanfaat bagi sesama kita, menjadi orang yang bermanfaat. Contoh gini, orang yang banyak yang belum bekerja, kita bisa memberi pekerjaan mereka. Kalau kita diberkati ya, kalau kita orang kaya loh ya, kita ngasih pekerjaan terhadap mereka dan sebagainya. Tidak orang-orang yang hanya menguntungkan dirinya saja. Ya, orang-orang miskin, orang telantar, orang terhina itu adalah kalau kita memberi ke mereka, yatim piatu, para janda, para yang makin miskin, kaum difabel atau orang cacat-cacat itu ya yang tidak bisa bekerja. Kalau kita memberkati mereka, itu kata Tuhan, kita sudah melakukan terhadap Tuhan. Nah, sore hari ini sudahkah kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan? Segala apa yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan, sudahkah itu kita lakukan? Itu yang Allah inginkan sebenarnya di dalam kehidupan kita, saudara. Benarkah kita ini benar-benar untuk kemuliaan Tuhan hidup kita? Atau untuk kepuasan daging kita? Renungkan, pikirkan sejauh mana dirimu melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kamu lakukan hanya untuk kebesaran nama Allah. Istilahnya kalau di Islam itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Melakukannya untuk kebesaran nama Allah, bukan untuk kebesaran nama kita. Ya, kita ini hanya ciptaan, biar hanya nama Allah saja yang disembah, dipuji dan dimuliakan. Melalui kehidupan kita, kita bisa dilihat bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Terima kasih Bapak. Sesuai yang Engkau firmankan pada sore hari ini, biarlah Engkau bekerja melawat kami semua sesuai dengan tuntunan-Mu, sesuai yang Engkau firmankan. Karena firman-Mu ya dan amin, dan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Engkau yang mengawali dan mengakhiri. Dan kami yakin dan percaya sore hari ini Engkau bekerja dengan luar biasa dan melawat kami. Dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, kami serahkan semua pendengar-pendengar firman-Mu di channel ini. Demikian juga sarana YouTube dan media-media lain yang menge-share firman ini, atau siapapun yang sudah Engkau gerakkan untuk menjadi melihat firman ini dan mengerti kebenaran ini, dan untuk menjadi berkat bagi orang banyak, dan yang menge-share mereka semua, Engkau kasih mereka, Engkau berkati mereka. Kami yakin Tuhan, urapan pengampunan, urapan keselamatan, urapan pemulihan, urapan penyertaan, dan urapan pemeliharaan Allah akan mengalir bagi setiap pendengar pada sore hari ini yang mendengarkan firman hari ini. Bahkan dimanapun mereka berada, kapanpun mereka, Engkau jamah mereka untuk mendengar firman ini. Engkau lembutkan hati mereka dan Engkau jamah, dan biarlah mereka semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan setiap lutut kan bertelut
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang tak sempat kami pikir, renungkan rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami, yaitu semua pendengar firman-Mu sudah, kami juga sebagai hamba-Mu sudah, dan hamba-hambamu yang lain yang sudah Engkau pakai ini Tuhan, sudah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, yaitu kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Yesus melalui persetujuan Roh Kudus-Nya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa kami yang ada di kerajaan di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami seperti kami pun mengampuni dosa orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kemenangan demi kemenangan sudah terjadi atas firman-Mu pada sore hari ini, dan mereka bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu lagi bahwa sesi-sesi berikutnya, dan Tuhan Yesus semakin dimuliakan dalam kehidupan kita, dan kita benar-benar hanya untuk kemuliaan Tuhan, karena hidup kita adalah umat-umat memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Allah adalah segalanya bagi kita. Amin. Haleluya, haleluya, amin.